Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, hari ini seorang buta disembuhkan Yesus. Dan orang buta itu berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Meski ia tidak melihat, tetapi dia percaya dan beriman kepada Yesus yang ia dengar di sekitar di Yeriko. Berkat Tuhan supaya mata hati kita, mata hati Anda semua dicelikan oleh Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, seorang buta di Yeriko berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dari mana ia tahu bahwa Yesus ada di situ? Dari mana ia tahu bahwa Yesus anak Daud? Dari mana ia tahu berita tentang Yesus yang dapat menyembuhkan? Nyata dan tampak jelas bahwa orang ini adalah orang yang mencari Tuhan, mendengarkan Tuhan, mendengarkan kesembuhan. Apa yang ia dengar dari sekitar dia, mungkin ada orang mengajar, dia duduk di sekitar itu, atau dia sekedar mendengarkan celotehan di kiri kanannya. Dan dia mungkin juga tahu bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang atau melakukan banyak mujizat. Semua itu adalah bagian dari seluruh hal yang diketahui oleh Tuhan. Tuhan mengerti apa yang ada dalam hati orang tersebut. Maka Yesus bertanya, apakah yang kau maui? Mataku terbuka. Jadi meskipun mata batinnya, mata fisiknya nggak kelihatan, tapi mata batinnya yang kelihatan. Dan itu saya kira yang dilihat Tuhan. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, Tuhan mengerti apa yang ada dalam hati kita yang terdalam. Siapa yang kita cari, siapa yang kita rindukan, siapa yang kita dambakan. Dan itulah yang menurut saya Tuhan menyembuhkan orang itu. Membebaskan orang itu dari belenggu ketidakmampuan melihat. Melihat adalah suatu proses yang tidak mudah, yang didambakan semua orang. Ketika dia tidak melihat, dia tidak mampu juga mengerti apa yang ada di sekitar, sangat terbatas daya-dayanya. Tetapi jangan lupa, ketika orang buta, telinganya menjadi tajam, dan telinga batinnya menjadi tajam, mata batinnya menjadi tajam. Ketika salah satu panca indera kita, terutama mendengar, melihat, mencecap itu kehilangan, maka dia kemampuan panca indera yang lain menjadi tajam, menjadi kuat. Dan itulah yang terjadi pada si buta dari Yeriko ini. Saudara, saya kira kita juga pada kesempatan lain Yesus juga memberikan perumpamaan tentang Bartimeus, ya. Bartimeus yang juga buta, tapi kemudian dia tidak buta. Orang Yahudi, orang Farisi yang tidak buta menjadi buta karena tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Dan itulah yang saya kira yang paling penting di dalam hidup kita yang kedua, Pak. Bukan hanya fisik kita yang harus kita garap, kita olah, dan kita katakanlah menjadi pegang. Tetapi mata batin kita, panca indera batin kita yang harus kita sadari bahwa Tuhan bekerja, melihat, merasakan apa yang sesungguhnya Ia nyatakan dalam diri kita, bukan hanya secara fisik kelihatan, secara nyata yang bisa dipegang, bisa direngkuh, bisa didengar, bisa dilihat, bisa dicecap. Bukan hanya itu, tetapi batin. Dan ini perjuangan yang bukan yang gampang. Sekali lagi, bukan yang gampang. Kita semua harus melatih itu. Melatih bagaimana kita mendengarkan. Ya, terus mendengarkan dan mendengarkan bimbingan Tuhan lewat pendengaran. Audio. Ya, disitulah kita mulai masuk kepada mata batin kita. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua tidak hanya cukup
mengembangkan yang lahiriah, yang nampak, yang kelihatan. Dan masuk ke dalam relung-relung batin kita untuk mendengarkan apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki bagi kita semua. Semoga kita seperti si buta dari Yeriko itu terbuka terhadap segala kemungkinan, bahwa Tuhan membimbing, menuntun kita, dan kita menjadi peka akan apa yang Ia nyatakan kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga mata batin kita terbuka dan dibuka oleh Tuhan. Bapa,